Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berawal dari kisah Qabil dan Habil yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam, maka proses penyebaran penduduk bumi ini yang disebut sebagai khalifah telah melalui proses yang sangat panjang sekali. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Tetapi dari cerita di atas ternyata ada sebuah kisah dan hikmah yang nyaris tidak pernah dipublikasikan kepada umum, dikarenakan sumbernya yang masih berdasarkan cerita turun-temurun dari nenek moyangnya. Alkisah dahulu kala, Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa setiap melahirkan anak selalu kembar, laki-laki dan perempuan, hingga akhirnya dari 3 anak laki-lakinya beserta istrinya dengan cara kawin silang antar saudara diperintahkan untuk mengisi masing-masing negeri yang masih kosong. Satu anaknya yang pertama mendiami daratan Afrika, satu anaknya yang kedua mendiami daratan Arabia, dan yang ketiga mendiami daratan Asia atau tanah Jawa. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa di antara anaknya yang paling cerdas itu tiada lain bernama Nabi Sis alaihissalam, ditunjuk untuk menempati daerah yang disebut sebagai Tanah Jawi. Beliau inilah yang merupakan cikal bakal nenek moyang kita yang diturunkan di tanah Jawa ini. Sebagai seorang nabi, beliau selalu mengemban tugas untuk saling memperingatkan kaumnya satu dengan yang lainnya, untuk saling berbagi rezeki dan mempersembahkan kurbannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda wujud syukur atas ketakwaannya sebagai pemimpin di tanah Jawa ini. Dan selain itu, sifatnya Nabi Sis alaihissalam yang lembut, sopan santun dan berilmu tinggi, serta diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah, menjadikan beliau ini selalu menghasilkan hal-hal yang bersifat baru dan berteknologi sangat tinggi dan akurat untuk kurun waktu atau masa pada saat itu. Hal ini ditandai dengan penemuannya tentang caranya bercocok tanam yang baik dengan memperhatikan musim yang bersandarkan pada perhitungan bintang atau falak, pembuatan tempat persembahan berbentuk piramida untuk Tuhannya, baik berupa binatang maupun hasil bumi, maupun bagaimana memproses tanah atau logam menjadi sebuah benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau nujum. Itulah keistimewaan Nabi Sis alaihissalam dengan kelemah lembutannya, kepekaan sosialnya yang tinggi, serta kecerdasannya yang luar biasa. Akhirnya sama penduduknya digambarkan sebagai seorang Semar. Kata ini diambil dari kata Samiri yang artinya samar-samar atau kasat mata, karena beliau sehari-hari laku atau kerjanya hanya beribadah kepada Tuhannya. Tiada laku hidupnya hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhannya, tidak lebih. Maka daripada itu, emas, perak dan semua perhiasan maupun hasil bumi yang melimpah di bumi Jawa ini hanya sebagai sarana untuk menuju ketakwaan kepada Tuhannya. Di lain sisi, dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu, melahirkan bangunan kota modern yang tersistematis dengan desa-desa beserta irigasinya yang tertata rapi, serta tata kota pemerintahan berada di pusatnya atau epicentrum. Inilah negeri yang selama ini disebut sebagai negeri Atlantis yang telah hilang. Negeri peradaban dunia yang banyak dicari orang selama ini. Akan tetapi seiring dengan perkembangan waktu di negeri Atlantis ini, alam raksasa Gunung Toba dan Gunung Krakatau mulai menunjukkan tanda-tandanya pada saatnya sudah mau tiba. Maka berbondong-bondonglah sebagian besar penduduknya dengan menggunakan perahu raksasa dan meninggalkan negeri Atlantis menuju negeri asing lainnya. Hingga saat itu benar-benar terjadi, yaitu dengan meletusnya Gunung Toba yang konon diameter kawahnya sekitar 50 km meledak, mendesak magma ke segala arah lalu meledakkan Gunung Krakatau dan membumi hanguskan semua yang ada di sekitarnya.
membuat dunia gelap gulita selama 100 tahun lamanya, serta mencairkan lapisan ais yang menutupi daratan yang sekarang disebut benua Eropa. Begitu pula air laut pun naik hingga mencapai 200 meter, menenggelamkan lembah-lembah pertanian yang subur dulu menjadi sebuah lautan. Seiring berakhirnya masa banjir bandang sedunia itu, maka para khalifah yang baru ini pun mulai berpencar ke seantero daratan yang baru seperti bumi Eropa, Amerika, Arabia maupun Afrika. Dan di negeri baru inilah mereka mengajarkan ilmunya kepada penduduk lokal sebagai rasa sumbangsihnya terhadap daratan yang baru dihuninya. Berhubung mereka ini termasuk umatnya yang paling cerdas, maka lambat laun mulai ramailah peradaban baru di tanah yang baru ini. Tapi mereka juga tak luput menceritakan asal-usul tanah kelahirannya yang menjauh di seberang dalam berbagai ragam kisah yang unik yang termaktub dalam berbagai kitab para nabi-nabi atau pujangga sesudahnya. Wallahu a'lam bishawab.